Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari perikop kitab suci Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Marilah saudara-saudariku, kita mengawali renungan singkat ini dengan bersama-sama saya akan membacakan bacaan Injil tersebut. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, adapun judul renungan singkat ini adalah kamu harus bersaksi tentang Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kata saksi tidak asing lagi di telinga kita. Sering kita mendengar kata saksi, pikiran kita mengarah pada kasus hukum yang sedang dipersidangkan, di mana orang-orang yang memberi keterangan terhadap suatu persidangan untuk menguatkan bukti dengan tujuan memperberat atau meringankan hukuman pelaku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam gereja dan iman kita ada juga saksi-saksi yang tentu tujuannya tidak seperti dalam kasus hukum. Dalam Alkitab, kata saksi merupakan terjemahan langsung dari kata bahasa Yunani martus atau jamaknya martur, yang artinya seseorang yang menyatakan apa yang telah ia lihat atau dengar atau ketahui. Kata saksi itu kemudian menjadi kata dengan arti khusus jika dikenakan pada orang yang bersaksi tentang Yesus sampai harus mati. Orang-orang itu kita sebut sebagai martir, yang berasal dari kata martus tadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Alkitab kita menemukan banyak tokoh yang dipilih Allah untuk menjadi saksinya. Sebut saja dalam Perjanjian Baru ada Rasul Petrus, Paulus, Stefanus, dan sebagainya. Mereka menjadi saksi atas apa yang mereka alami, mereka lihat dan ketahui tentang Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus menyampaikan amanatnya kepada para murid untuk siap menjadi saksi kebenaran dan khususnya siap menanggung penderitaan karena bersaksi tentang Kristus. Pesan dan ajakan Yesus bagi para murid ini juga berlaku juga untuk kita sekalian. Kita dipanggil untuk menjadi saksi iman
akan Kristus. Menjadi saksi Kristus tidak harus mengalami secara langsung kehidupan Yesus. Berkat pembaptisan dan hidup iman sehari-hari, kita semua layak menjadi saksi kebenaran akan Kristus. Kita mesti percaya bahwa kesaksian yang kita wartakan datangnya bukan dari kita sendiri, melainkan dari Roh Kudus. Karena itu, kita bersaksi, kita pun siap mengalami berbagai hambatan. Kesaksian yang kita lakukan, entah melalui tutur kata, sikap, dan tindakan, begitupun hambatan yang kita alami, dapat kita lakukan dan lalui jika kita mengandalkan Roh Allah sendiri. Semoga kita berkat penolong Roh kebenaran mampu berpikir, berkata, dan bertindak benar di hadapan Allah dan sesama. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.